Bersaksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta, tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta, tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Di istiqoroh cinta. Juga dengan keilmuannya, kiai kita, guru kita Abdul Muthalib luar biasa.
sebelum menyampaikan beberapa amanah seimbanaki dan kaulah sebelum ajar kulit yang pengabora sekedar batasnya karena yang tak pantas, namun karena gak itu amanah saya harus mendapat merupakan adat istiadat yang menjadi kebiasaan dalam acara walimah. Maka dengan singkat terkulah pribadi atas nama keluarga mewakili daripada keluarga Bapak Gunadi, yang pertama menyampaikan salam kekeluargaan dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kalinya anak saya yang bernama Toha mungkin beberapa hari yang lalu sudah resmi menjadi keluarga ataupun bagian daripada keluarga yang ada di sini, yaitu Bapak Zaini. Tentunya sudah terjadi akad nikah, maka niat yang tentunya dilaksanakan pada bulan mulia, bulan agung, yaitu bulan Muharram, sebagaimana bulan ini adalah merupakan salah satu bentuk yang menjadi penentu daripada kalender Hijriah. Maka anak kami pada saat ini dari jalan Swadaya hijrah ke jalan Perintis, ke jalan Paris Serong. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Nah, begitu saya tadi tanya di jalan persiapan sampean udah makan apa belum, di Tengkula tanya Aki siap tak siap, namun Tengkula Jepon seroba pada Pak Aki kak di Tokiai Jepon pernah ikut YouTube udah banyak HP pada orang Iran makin saya berapa nyerang nih ke Jepon adik pantun orang Iran sekak dito, bukan sarung sembarang sarung, bukan sarung sembarang sarung, sarung saya batik Semarang, bukan burung sembarang burung, burung saya sedang cari sarang. Nanti alhamdulillah malam mantar yang itu pada sarang siap lagi, mau pada sarang siap alaikum insyaallah. Dengan ucapan ikhtikat dinto bismillah, tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, dan guna atas nama mewakili ketua rombongan daripada keluarga Bapak Gunadi menyerahaki secara resmi dan ke keluarga sebagai itu mobil khusus kepada tokoh agama, kiai-kiai kita, guru-guru kita yang ada yang dekat Otabah Sesemak bergak dintoh agar supaya walaupun anak badan kau dekat dintoh seanya matoha gak dintoh ampun dewasa dalam usia tapi sangat dangkal dalam masalah pendidikan, maka harapan dan kaulah sepertama gak dintoh ngirim ke tokoh agama bimbingaki anak badan kaulah dari segi keagamaan, karena Kak Dinto sangat kurang daripada ilmu pengetahuan wabil khusus tentang masalah kekeluargaan seperti kejukan harapan badan kaulah supaya dari tokoh-tokoh masyarakat ikut serta untuk memberikan masukan, untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan didikan agar supaya keinginan sakinah mawaddah warahmah terwujud di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Karena Kak Dinto kadang-kadang anak muda hanya berkeinginan untuk menikah, karena menikah menurut mereka adalah dianggap hanya ucapan Japon kemana mareh narai makaudah atau begitu. Kak Dinto ampun Joko bahkan untuk mempraktikkan, untuk menjalani rumah tangga iki Kak Dinto perlu proses untuk menuju kebahagiaan lebih kenangan dalam berumah tangga. Sehingga lima antara lain khusus jaga anak betul kaulah iki Kak Dinto konsep untuk rumah tangga bahagia ada oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, jika Dinto man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Pasir abai seanak kebagusan amal soleh berbuat baik di rumah tangga otabah anak papan apa pasai perukun bentatangga kelakuan setak saya kecil kelakuan hanya panapa meloros di dalam kelakuan kebagusan baik dari laki atau orang bini, orang laki maupun orang bini, maka orang Kak Dinto bahwa Allah ijamin akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ketimun bulan sampai makin belum ketemu dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita nemu di tengah-tengah kehidupan bulan sampean
ketenangan, ketentraman dalam hidup rumah tangga. Perlu dikoreksi, mungkin kelakuan kita, perbuatan kita masih ada yang salah. Walansiyanahum bima kanu ya'malun. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kelakuan kula sampeyan. Ya Allah taala, sekecil apapun kelakuan kula sampeyan bukan iblis. Mun kula sampeyan katakan kebiasaan. Kula mun jompo nih mun ngirim pokang aja beli pokang orek. Ini kebiasaan iblis belebel. Ini membuktikan bahwa kebaikan itu tidak ada yang sia-sia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasana anu kiai moten guna warbe apa yang try orang itu kan yang gempa kai. Nah, sekarang itu kan itu merupakan salah satu bukti bahwa tidak ada kelakuan yang baik itu tidak ada yang tidak dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan. Bisa juga hebat-hebat manusia, hebat-hebat Haji Nur Muin, hebat-hebat Habib Amin. Beliau ini Masya Allah dermawan tersalah lambat dari Madura biasanya dari Habib Asadoko. Makanya alhamdulillah setiap pada lebaran ada sarung. Tapi sarung Al-Majandi biasanya sarung di kelas apa ya? Masya Allah. Kemudian selanjutnya inilah anak kami tentunya yang perlu bimbingan khusus sedekah tuan rumah matur daripada anak dan gaul Kak Dinto. Sobaja cak anggap aki Kak Dinto pun anak mantok sobaja tak janggal, sobaja tak kaku untuk nyoro untuk apa yang morning abdi tahu. Kemudian selanjutnya pun kami mengiringi anak dan gaul Kak Dinto. Jika itu ada di kalangan ibu-ibu siapapun membiasakan menjadi tradisi budaya adat istiadat Madura. Kak Dinto cepon reng Madura benih kempeng penle kempeng bentok benih lele tapi pengisto membawa buah tangan dia reng Pontianak. Jadi buah tangan Kak Dinto mungkin itu bukan harapan ataupun tak sesuai dengan harapan sebedah keluarga Kak Dinto, namun Kak Dinto upaya Kak Dinto cuma sendok ben sendok kesabe kebuadi Kak Dinto bener kir pengkir. Nah ini ke simbol berarti anek dan gaul ini nyari si beda pengkir. Maka kue Kak Dinto tak pernah jejer untuk di tengah. Nah ini kan. Jadi biasanya rene ke boy kocor tidak pakai tanah. Ini lebih pengkir. Nah ini kan. Ini diantara ciri khas yang tidak bisa dibuang, tak bisa yang lagi di keluarga Madura. Kemudian yang kedua donat. Ben panah kue saya kajian ben donat. Ini kan pasti donat menikah. Jarang donat sedang lo bagi tengah. Pasti lo donat nih kalau bagi tengah. Lah mungkin adik dan kau juga mengiringi kenapa kedatangan bu ibu kalau bengi bapakis toh si arwaki donat sebenarnya lubang di tengah. Nah, mungkin ini merupakan simbol bahwa saya Kak Dinto sebenarnya lubang di tengah. Sekali berlubang. Jadi Kak Dinto bintang gula beserta keluarga Esra Agia mohon kiranya untuk diterima dalam bernabang dada. Sebenarnya berkeinginan untuk membawa yang lebih daripada itu. Namun itulah kemampuan daripada keluarga saya beserta keluarga mohon kiranya untuk dimaklumi berpanapa saya hebat saya laki untuk saya bareng laki malam nanti sesuai kalau berpanapa saya coba kisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahabu saling memberi dan insya Allah akan timbul rasa panapa saling mencintai. Jadi mengkuda tidak beli donat mulai lagi mulai mereka mahir saja yang berdonat. Nah, sedang itu, insya Allah dengan adanya ikatan yang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita, mewujudkan di tengah-tengah kita rasa cinta dan kasih sayang khususnya dengan dan baru terakhir di kesempatan akhiran daripada saya manakala ada tulisan di hati para hadirin dan gula pribadi dari lubuk hati yang paling dalam mohon pamapurah sekadar batasah. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babil al-basitur rahmanir rahim nahmaduhu yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
nikmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini, guna dalam rangka sama-sama menghadiri walimatul arus antara saudari Asmaul Husna dengan suaminya yaitu saudara Toha, yang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan akad nikah yang telah dilaksanakan menjadi akad nikah yang penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan apabila nanti ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syafi'i, yaitu salam ta'zim dari keluarga besar mempelai laki-laki dari Jalan Swadaya. Maka kami selaku wakil dari keluarga besar Bapak Zaini yang berada di Parek Serong di tempat ini, maka kami balas ucapan salam ta'zim dari keluarga besar tersebut dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hal yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Syafi'i bahwasanya beliau membawa seorang pengantin laki-laki yaitu yang bernama saudara Toha untuk diserahkan kepada keluarga besar Bapak Zaini yang berada di Parek Serong ini. Maka kami selaku wakil dari keluarga besar Bapak Zaini, insya Allah beliau akan diterima dengan tangan terbuka, dengan lapang dada. Insya Allah segala kekurangan dan kelebihannya insya Allah akan diterima dengan baik, dan insya Allah akan dibimbing, diarahkan agar keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian hal yang berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah tadi sudah disampaikan bahwasanya beliau membawa barang hantaran oleh-oleh dari Jalan Swadaya menuju ke tempat ini. Maka insya Allah akan kami terima dengan tangan terbuka, dengan lapang dada. Tidak akan kami lihat berapa nilainya, berapa totalnya, berapa jumlahnya, tapi insya Allah itu akan kami lihat sebagai tali pengikat persaudaraan di antara dua keluarga besar, dan kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semua apa yang telah diberikan untuk mensukseskan acara ini, mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak, lebih baik insyaallah, dan mudah-mudahan itu semuanya menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengantin baru. Jadi pengantin baru tapi yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Tapi saya ini bukan termasuk golongan orang yang suka main perempuan, tidak. Tapi saya ini golongan orang yang di sana ini cintanya sampai mati. Karena Allah yarhamaha, putri dari Kiai Haji Abdul Muthalib Soekardi sekitar 4 tahun yang lalu beliau wafat. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima semua amal kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah saya beberapa waktu yang lalu juga beliau juga masya Allah. Maka saya menganggap Abi ini bukan sekedar mertua tapi sudah orang tua. Kenapa? Karena begitu baiknya dengan saya. Maka mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, beliau mudah-mudahan dimudahkan dalam membimbing kita semua dalam menjalani dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hal yang pertama terkhusus untuk kedua mempelai adalah di dalam menjalani bahtera rumah tangga itu mau siapapun. Ini kita pungkiri, pasti semuanya mau habaib, mohon maaf, mau kiai, mau ulama,
mau siapapun itu, mau orang alimkah, orang bodohkah, kayakah, miskinkah, pasti di dalam menjalani bahtera rumah tangga itu pasti ada hal-hal yang di sana itu perlu sekali adanya rasa sabar, pasti itu. Maka kedua mempelai ini, yang pertama adalah sabar. Kalau masih pengantin baru, wah mantap ini, ya mantap, semuanya terasa indah, bahkan bau kentutnya pun rasanya wangi kan begitu. Kalau masih pengantin baru, tapi nanti kalau sudah mulai, ya sudah 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, sudah mulai kelihatan sudah. Nah ya, sudah mulai kelihatan. Nah, kalau yang laki-laki ya melihat istrinya kok agak wajahnya masam, agak cemberut, ya agak kurang bagus, ya sabar, ya, sabar. Ya karena seperti itulah antara rumah tangga, karena menyatukan hati yang tidak sama, menyatukan dua karakter yang berbeda, itu pasti di sana itu ada hal seperti itu. Ya mau siapapun itu, ya mau siapapun itu. Nah, maka pernah kan kita dengar di sana ada sebuah riwayat cerita, memang itu ada ya di Hadramaut, di Hadramaut sana ada seorang wali namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Jadi wali Pak gara-gara sering diomelin istrinya. Maka nanti kalau yang sering diomelin istrinya sabar, wah, sampai calon wali insya Allah. Ya, calon wali sabar. Ya, maka perlu adanya rasa sabar. Maka ini pesan saya khusus kepada kedua mempelai, sabar, sabar. Tidak ada yang lain. Kalau ingin kehidupan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, sabar. Sudah tidak ada lagi, sabar sudah. Maka janji Allah bagi orang-orang yang sabar apa? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, terutama rumah tangga harus sabar. Kalau nggak sabar, ya bubar Pak. Sudah. Ya, kalau nggak sabar, ya bubar, selesai sudah. Ya, memang ya enak diomong, tapi prakteknya susah sekali. Itu sabar. Ya, jadi kan seperti itu. As-sabru kasabiri murrun fi madzaqatihi walakinna awaqibahu ahla minal asali, kan seperti itu dalam syair. Sabar itu seperti minum obat Pak. Pahit memang ya, kalau obatnya anak kecil Bodrexin manis, kalau obatnya orang dewasa pahit ketika kita minum. Tapi walakinna awaqibahu ahla minal asali, akan tetapi atas izin Allah efek daripada obat itu lebih manis daripada madu sekalipun. Maka mudah-mudahan kita doakan kedua mempelai ini ya Asmaul Husna dan juga suaminya saudara Toha, mudah-mudahan diberikan kesabaran di dalam menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabb. Kedua, setelah sabar, yang paling penting juga adalah ada rasa qanaah. Qanaah dalam hal apa? Terima masing-masing dari kedua belah pihak, suami dan istri, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, jadi ketika saratka, jadi idza nadhartaha saratka, apabila kamu melihat istrimu maka membahagiakanmu. Maka ini terutama ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu dengar semua, ya termasuk istri saya. Ya. Jadi kalau mau jadi istri yang baik, ketika seseorang suami ini melihat istrinya, maka bahagiakan suaminya. Gampang Bu, cari pahala Bu. Nggak perlu pakai duit, senyum ya ke suami. Nah itu sudah apa? Sudah pahala sudah. Ya. Nah, iya kalau pengantin baru senyum terus. Nah, nanti kalau yang pengantin lama nih, kata orang pengantin expired. Iya. Ini yang penting ini. Kalau pengantin baru tak usah disuruh, insya Allah sudah senyum. Tapi kalau pengantinnya ya tadi itu yang sudah agak bau-bau kadaluarsa, wah ini perlu itu ya, perlu ditanam rasa cinta di antara suami istri. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir yang perlu kami sampaikan adalah ucapan terima kasih dari keluarga besar Bapak Zaini atas kehadiran semua tamu undangan yang hadir pada hari ini, dan juga permohonan maaf dari beliau, mungkin ada hidangan,
ada tingkah laku, ada sikap yang kurang berkenan, maka kami selaku wakil dari keluarga besar Bapak Zaini, maka kami hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin hati mempersiapkan lebih daripada yang ini, tapi inilah kemampuan dari keluarga besar Bapak Zaini yang ada di Bandar Serong, maka kami selaku wakil dari beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, tadi ditutup dengan pantunnya supaya kata orang itu nggak pincang, nggak berat sebelah. Susah Pak kalau pincang, jalannya kan miring nanti. Ya, ini saya tutup dengan pantun. Ya, langit membentang warnanya biru, datang hujan menimpa batu. Selamat menempuh hidup yang baru, semoga bahagia sepanjang waktu. Adik nakal ibu marah, basah guyuk kena air muara. Hari pernikahan sungguhlah indah, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan, ini yang paling penting Pak. Sungguh manis buah delima, banyak dijual di tengah pasar. Kasih sambutan jangan berlama-lama, karena para hadirin sudah lapar. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena tadi Ustadz Muhammad Syafi'i gurau, kalau saya nggak ikut gurau Pak, susah saya nanti. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kami pribadi apabila ada kata-kata, ada sikap, ada perilaku ucapan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, itu datangnya dari diri pribadi kami. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah jauh kemana hati, sepi ku rasakan sendiri. Di padang tandus tak kunjung henti, kerontang jiwaku merintih. Dan angsa putih sendiri di situ bermain. Izinkan aku ada di situ
jaga diri